waktu sebelum pemeriksaan saudara FS ini, kami bertemu Pak Wakapori, Pak Irwasum, ada Kabak Intelkam juga ada, dan Kobrimob, lengkap lah mereka di situ. Kemudian di situ kita minta supaya Senin diupayakan ya, kita olah TKP bersama begitu dengan balistik dan lain-lain. Ya persoalannya kan kita mau pastikan ya, misalnya kalau konstruksi cerita dia memerintahkan Baradae itu menembak sebanyak 5 kali, apa benar seperti itu kan? Kita kan bisa cek lagi melalui olah TKP itu ya. Bagus saya kira adalah hasil dari otopsi ulang itu. Itu kan bisa kelihatan apakah misalnya jenis pelurunya sama. Kalau jenis pelurunya berbeda misalnya kan nggak mungkin satu orang itu berarti. Nah itu yang harus kita cari konstruksi peristiwanya supaya lebih jelas, terang benderang. Nah beberapa hal yang juga kami konfirmasi soal obstruction of justice. Jadi tadi yang sudah dibilang oleh Pak Taufan, obstruction of justice memang dia yang mengakui bahwa memang dialah yang menyusun cerita, dialah yang mencoba untuk membuat TKP sedemikian rupa sehingga semua orang juga susah untuk melakukan membuat terang peristiwanya karena memang ada kerusakan di TKP. Jadi ada obstruction of justice. Tadi kami juga tanya kenapa demikian. Nah itu dia jawab dan konfirmasi, dan Pak Sambo bertanggung jawab. Yang pertama adalah soal rencana permintaan keterangan Baradae. Jadi hari ini kami hanya meminta keterangan terhadap Pak Ferdi Sambo, tidak jadi Baradae. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan masih assessment di LPSK, masih ada proses dengan teman-teman LPSK, sehingga kami menunda sampai Senin depan. Pernyataan lengkap Komnas HAM usai periksa Ferdi Sambo di Makobrimob. Jakarta. Komnas HAM telah memeriksa Irjen Ferdi Sambo di Makobrimob Kelapa II Depok. Pemeriksaan juga dilakukan langsung oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damani bersama Komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam dan BK Ulung Hapsara. Saya, Pak Anam, dan Pak BK tadi memeriksa saudara FS di satu ruang khusus yang dihadiri oleh kami. Saya, Pak Anam, dan Pak BK, ungkap Taufan saat menggelar jumpa peristiwa ulama Makobrimob Kelapa II Depok, Jumat 12 Agustus 2022. Taufan mengungkap ada beberapa hal yang didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap Ferdi Sambo kepada Komnas HAM. Ferdi Sambo mengakui bahwa ia adalah aktor utama dalam peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ferdi Sambo juga mengaku bahwa dirinya sempat merekayasa seolah-olah telah terjadi baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J. Dalam permintaan keterangan atau pemeriksaan tersebut ada beberapa hal yang tadi kami dapatkan. Pertama adalah pengakuan saudara FS bahwa dia adalah aktor utama dari peristiwa ini, kata Taufan. Kedua, dia mengakui bahwa sejak awal dialah yang melakukan langkah-langkah untuk merekayasa, mengubah atau mendisinformasi beberapa hal. Sehingga pada tahap-tahap awal misalnya yang terbangun konstruksi peristiwanya tembak-menembak. Tambahnya, kepada Komnas HAM, Ferdi Sambo juga menyebut bahwa rekayasa itu dirancangnya sendiri, tetapi kemudian dilakuinya itu hasil rancangan dia sendiri, dan dia mengakui bahwa dia bersalah dalam tindakannya, kata Taufan. Berikut pernyataan lengkap Komnas HAM usai memeriksa Irjen Ferdi Sambo. Komnas HAM sebut Ferdi Sambo akui jadi aktor utama tewasnya Brigadir J. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal hasil dari permintaan keterangan atau pemeriksaan yang tadi telah kami lakukan. Saya, Pak Anam, dan Pak BK tadi memeriksa saudara FS di suatu ruang khusus yang dihadiri kami sendiri. Dalam permintaan keterangan atau pemeriksaan tersebut ada beberapa hal yang tadi kami dapatkan. Pertama adalah pengakuan saudara FS bahwa dia adalah aktor utama dari peristiwa ini. Itu yang pertama. Kedua, dia mengakui bahwa sejak awal dialah yang melakukan langkah-langkah untuk merekayasa, mengubah atau mendisinformasi beberapa hal, sehingga ada tahap-tahap awal misalnya yang terbangun konstruksi ceritanya. Terus peristiwanya tembak-menembak, tapi kemudian tadi diakuinya itu adalah hasil rancangan dia sendiri, dan dia mengakui bahwa dia bersalah di dalam tindakan yang merekayasa itu. Itu tadi kurang lebih juga disampaikan permohonan maaf pada semua pihak
termasuk kepada Komnas HAM, kepada masyarakat Indonesia atau tindakannya yang kemudian juga tadi seperti kami sampaikan, melakukan langkah-langkah rekayasa. Tapi sekali lagi, dia pada akhirnya mengakui bahwa dialah yang paling bertanggung jawab pada semua peristiwa ini. Dan dengan pengakuan yang seperti ini, kita berharap nanti proses penyidikan dan selanjutnya sampai persidangan bisa menghasilkan sesuatu keputusan peradilan yang seadil-adilnya sebagaimana kami sampaikan sejak awal. Dan merupakan fokus dari Komnas HAM dalam hal ini berlangsungnya satu proses hukum yang fair sehingga semua pihak terutama yang menjadi korban bisa mendapatkan keadilan. Sekali itu yang tadi kita dapatkan atas seluruh pengakuan yang sudah disampaikan kepada kami bertiga tadi di ruang tertutup. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damani. Komnas HAM pertanyakan peristiwa di Magelang ke Sambo. Pertama, karena kita memang melakukan beberapa tamuan yang kami proses. Itu juga kami uji ke Pak Sambo. Yang pertama adalah soal konsen waktu. Dari soal konsen waktu inilah salah satunya paling penting adalah apakah ketika dia sampai di TKP Duren 3 rumah dinas nomor 46 itu Yosua dalam kondisi hidup ataukah sudah meninggal. Dia bilang masih hidup. Yang berikutnya adalah soal apa yang terjadi di Magelang yang beberapa waktu lalu memang kami dalami. Soal ini khususnya terkait percakapan Yosua dan Vera. Yang ada ancaman tadi juga informasi terkait peristiwa apa yang terjadi di Magelang, memang ada foto peristiwa. Yang berikutnya adalah soal apa yang terjadi di sesi guling. Jadi kita punya waktu di Saguling. Itu apa sesuatu peristiwa yang kalau dalam rekaman video yang kami dapatkan. Dalam rekaman yang kami dapatkan dari kurang lebih 1 jam yang kita juga tadi tanyakan apa yang terjadi dalam peristiwa itu. Dan ternyata memang ada komunikasi antara Sambo dan Ibu Sambo, sehingga memang sangat mempengaruhi peristiwa yang ada di TKP 46. Beberapa hal yang juga diinformasi adalah jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Taufan, memang dia yang mengakui bahwa memang dialah yang menyusun cerita. Dia yang mencoba untuk membuat TKP sedemikian rupa sehingga semua orang juga susah untuk melakukan. Membuat terang peristiwa karena memang ada kerusakan di TKP. Tadi kami juga tanyakan kenapa demikian. Nah, dia jawab dan konfirmasi dan tak sambung bertanggung jawab. Kalau dalam konteks HAM terkait barang. Yang kedua terkait cerita, jadi apa cerita itu benar atau tidak. Jadi ternyata tidak betul. Yang berikutnya adalah soal kesaksian dan lain sebagainya. Nah, itu kita konfirmasi dan pasang mengakui bahwa dia menjadi yang bertanggung jawab untuk membuat cerita itu semua. Dan terakhir yang juga penting bagi Komnas HAM, selama proses ini adalah komunikasi macam-macam sayur yang kami dapatkan. Juga kami konfirmasi bagian dari pasca peristiwa, jadi kasus ini semakin terang benderang. Dan semoga keadilan informasi yang terang benderang yang merupakan hak publik segera didapatkan oleh publik dan oleh kita semua, sehingga proses pendekatan hukum semakin lama semakin bisa cepat dan kita makin bisa mendapatkan proses pengadilan yang bisa diakses oleh semuanya. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam.